Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan super besar yang bisnisnya macam-macam bisa tahu divisi mana yang beneran jagoan dan mana yang, ya, cuma numpang nama? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Kita akan lihat gimana cara mereka mengukur apa yang benar-benar penting. Coba deh, bayangin Anda jadi CEO-nya. Di satu sisi ada divisi media yang isinya orang-orang super kreatif. Di sisi lain, ada divisi manufaktur yang isinya mesin-mesin mahal dan butuh modal gede. Gimana coba cara bandingin keduanya secara adil? Ini kan kayak bandingin apel sama jeruk, ya kan? Nah, ini dia masalah utama yang dihadapi semua perusahaan raksasa. Jadi, gimana dong solusinya? Ya, mereka nggak mungkin ngontrol semuanya dari satu kantor pusat. Nggak akan efektif. Sebaliknya, mereka pecah kerajaan bisnis raksasa mereka jadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, yang lebih gampang diurus. Nah, unit-unit inilah yang kita sebut pusat pertanggungjawaban atau dalam bahasa Inggrisnya Responsibility Centers. Intinya simpel banget, yaitu desentralisasi. Maksudnya, kasih aja otonomi ke tiap-tiap unit itu. Jadi manajemen puncak bisa mendelegasikan wewenang, tapi mereka tetap pegang kendali. Caranya, dengan ngasih target kinerja yang super jelas buat setiap manajer. Oke, dari sini kita bakal kenalan sama dua jenis utama dari pusat pertanggungjawaban ini. Dan perbedaannya ini penting banget loh. Yuk kita lihat apa itu pusat laba dan apa itu pusat investasi. Oke, fokus ya, karena ini kuncinya. Gini deh bedanya. Kalau manajer pusat laba, rapornya gampang. Berapa untung yang kamu bawa pulang? Udah, itu aja. Tapi kalau manajer pusat investasi, nah ini tugasnya lebih berat. Rapor mereka bukan cuma soal laba, tapi juga tentang seberapa jago mereka muterin aset perusahaan, kayak gedung, mesin, sampai stok barang, buat ngehasilin laba tadi. Oke, kita udah tahu nih siapa yang mau dinilai. Sekarang pertanyaannya adalah, pakai penggaris yang mana? Dan ini penting banget, karena milih penggaris yang salah, itu bisa lebih bahaya daripada nggak ngukur sama sekali. Nah, disinilah dilemanya muncul. Kita mau pakai metrik yang mana sih? Apakah kita pakai persentase yang kelihatannya simpel dan gampang dibandingin, atau kita pakai angka rupiah absolut yang nunjukin nilai aslinya? Percaya deh, pilihan ini dampaknya gede banget ke perusahaan. Dan inilah dia dua jagoan kita dalam pertarungan metrik ini. Di sudut biru, kita punya Return on Investment alias ROI, dan di sudut merah, kita punya Residual Income atau laba residu. Keduanya sama-sama populer, tapi hati-hati, keduanya bisa bawa perusahaan ke tujuan yang beda banget. Jadi pertanyaannya sekarang, ROI atau laba residu? Coba deh, kalau Anda bosnya, metrik mana yang bakal Anda pakai buat nilai tim Anda? Yuk kita bedah bareng-bareng kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia nih masalah paling fatal dari ROI. Bayangin ya, ada manajer yang divisinya udah keren banget, ROI-nya tinggi. Tiba-tiba, ada proyek baru yang sebenarnya untungnya gede buat perusahaan. Tapi, karena proyek itu bisa sedikit nurunin rata-rata ROI divisinya, dia malah nolak. Aneh kan? Padahal perusahaan untung. Nah, laba residu datang buat nyelesain masalah ini. Logikanya laba residu simple. Selama proyek itu ngasilin duit di atas target minimum, ya sikat aja. Ini jauh lebih nyambung sama tujuan perusahaan secara keseluruhan. Betul banget, laba residu itu fokusnya ke nilai rupiah yang nyata, bukan cuma mainan persentase. Logikanya sederhana banget, kalau sebuah proyek bisa menghasilkan laba di atas biaya modal atau target minimumnya, ya berarti itu bagus buat perusahaan. Titik, nggak pakai ribet. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba lihat langsung di dunia nyata. Kita bakal pakai contoh kasus dari perusahaan fiktif. Sebut saja PT ESA buat ngitung laba residu mereka. Boleh deh siapin kalkulator kalau mau ikut ngitung. Jadi laba residu itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini adalah laba sisa setelah kita bayar sewa atas semua aset perusahaan yang kita pakai. Nah, sisa inilah keuntungan yang sesungguhnya, yang ada di atas target minimum yang udah ditentuin. Oke, data pertama yang kita punya adalah aset operasional PT ESA. Ini tuh total nilai semua peralatan tempur mereka. Pabrik, mesin, semuanya deh. Totalnya 100 miliar rupiah. Oke, catat ya, 100 miliar. Selanjutnya, dari aset 100 miliar tadi, berapa laba bersih yang mereka hasilkan? Ternyata, PT ESA berhasil dapetin 18 miliar rupiah. Wah, gede ya kelihatannya. Tapi, jangan seneng dulu. Nah, ini dia angka kuncinya. Perusahaan induknya ngasih target atau aturan main, setiap divisi itu wajib menghasilkan imbal hasil minimal 20% dari aset yang dipakai. Anggap aja ini kayak nilai KKM di rapor, atau istilah kerennya hurdle rate. Cara ngitungnya gampang banget beneran deh, cuma 2 langkah.
Pertama, kita cari tahu dulu berapa target laba minimum dalam rupiah. Caranya, aset dikali persentase target tadi. Kedua, tinggal kita kurangin aja deh laba bersih yang asli dengan target minimum itu. Simpel kan? Dan hasilnya adalah, jeng jeng jeng, minus 2 miliar rupiah. Loh, kok minus? Apa artinya PT Esa rugi? Bukan gitu. Mereka tetap untung 18 miliar kok. Tapi, keuntungan 18 miliar itu nggak cukup buat ngelewatin target minimum 20%. Harusnya kan mereka dapat 20 miliar, itu 20% dari 100 miliar. Kenyataannya, cuma dapat 18 miliar. Nah, jadi mereka tekor target sebesar 2 miliar. Oke, jadi setelah kita ngitung-hitung tadi, apa sih intinya? Percayalah, pelajarannya jauh lebih dalam dari sekedar angka-angka barusan. Dan ini dia poin paling penting dari semua ini. Metrik yang Anda pilih itu bukan cuma buat ngukur kinerja, tapi metrik itu membentuk perilaku dan keputusan manajer Anda. Kalau Anda suruh mereka pakai kacamata ROI, ya mereka bakal ngejar persentase ROI setinggi-tingginya. Tapi kalau Anda suruh pakai kacamata laba residu, mereka akan fokus ngejar nilai rupiah yang paling besar buat perusahaan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Bayangin, ada proposal proyek baru. ROI-nya kelihatannya bagus, tinggi. Tapi setelah dihitung, laba residunya ternyata negatif. Kalau Anda manajernya, proyek ini bakal ada setujui atau tolak. Coba deh pikirin baik-baik. Karena jawaban Anda, kemungkinan besar, akan sangat tergantung pada metrik apa yang dipakai bos Anda buat penilai kita. Dan disitulah kita lihat betapa krusialnya memilih alat ukur yang tepat agar sejalan dengan tujuan besar perusahaan.